Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Waalaikumsalam ya, ya. warahmatullahi Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, apa? Ibu tidak bisa hadir. Maaf Anggi, tolong matikan dulu. Nah, jadi untuk hari ini kan udah masuk ke kelompok 4. Ada pematerinya yaitu Kurnia Purnamasari, Dwi, dan juga Dian Sartika. Nah, jadi untuk moderatornya hari ini adalah kelompok 5 yaitu Anggi Wulandari. Jadi diharapkan kepada teman-teman meskipun hari ini Ibu tidak langsung membimbing kita, diharapkan teman-teman harap berpartisipasi dengan baik. Jadi mungkin Ibu teman juga screenshot itu ya layarnya masing-masing, takut nanti saya nggak kelihatan. Ya, jadi absennya pakai itu saja, tidak panggil satu persatu. Lalu untuk moderator sebenarnya agar presentasi berjalan dengan baik, itu dulu kayak seperti perjanjian, misalnya seperti apa? Kalau sebelum bertanya harus tidak boleh rebutan. Terus yang misalnya seperti setelah bertanya harap pertanyaannya ditulis kolom chat. Nah, jadi langsung saja saya serahkan kepada moderator untuk pilihan kita pada pagi hari ini. Silakan Anggi Wulandari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Wulandari, selaku dari Wulandari, perwakilan dari kelompok 5, sebagai moderator dari kelompok 4. Nah, baiklah, sebelum memulai malah terlebih dahulu. Nah, baiklah, sebelum memulai sesi tanya jawab di sini kita yang pertama, silahkan. Kok enggak ada boleh yang angkat tangan ya? Limit kalian ada enggak? Jadi untuk yang bertanya silahkan sebutkan namanya, nanti baru dilihat siapa yang duluan, itulah yang saya pilih. Nah, baiklah, langsung saja. Oh ya, yang kedua, setelah bertanya harap ditulis kembali pertanyaannya di kolom komentar atau bisa juga di grup kita ya. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai diskusi ini. Saya mulai sekarang, bagi yang mau bertanya disilahkan. Saya harap teman semua menonton video yang dikirim teman kita ke grup agar kita bisa lebih aktif lagi untuk bertanya. Karena kalau sepi bertanya pasti tidak nonton. Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada apa tadi yang mau nanya?
Rosanti. Oh ya. Baiklah, kepada saudari Rosanti saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Rosanti. Di sini saya ingin bertanya kepada saudari Kurnia. Nah, apa yang menyebabkan kaum Yahudi itu pingsan ketika melihat Nabi Muhammad lahir? Sudah, saudari Rosanti? Sudah. Nah, untuk saudari Kurnia, sudah paham pertanyaan Rosanti? Boleh tolong pertanyaannya atau Kepada saudari Rosanti boleh dituliskan pertanyaannya agar lebih jelas. Ayo, yang lainnya yang ingin bertanya dipersilahkan. yang moderasi yang bertanya pada Kurnia? Baiklah, saudari Dinda dipersilahkan. Baiklah, untuk kepada saudari Kurnia, saya ingin bertanya, kenapa adanya peristiwa Isra Mi'raj setelah adanya bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW? Mohon maaf Dinda, suara Dinda tuh agak ribut, jadi bisa diktikan kembali ya pertanyaannya. Mohon diketik kembali. Suara Dinda tadi tidak jelas, ada ribut, ada kayak pantulan gitu ya. Jadi kurang jelas pertanyaannya. Jadi Dinda bisa langsung saja ketik pertanyaannya di grup kelas kita. Baik, moderator. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Rosinta. Baiklah, kepada Dinda dipersilahkan. Jadi apa yang menyebabkan pedagang Yahudi tersebut pingsan ketika melihat Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana kita kelahiran Nabi SAW dalam kitab mereka. Begitupun dengan tandanya. Orang Yahudi tersebut mengetahui tentang kebenaran yang ada pada mereka dan terjadi pada Rasulullah. Nah, beliau pingsan karena melihat tanda kenabian yang ada pada Rasulullah. Beliau pingsan pada saat melihat
apa yang ia ucapkan sama dengan yang terjadi pada Rasulullah. Pada malam itu beliau mengatakan bahwa akan lahir seorang anak yang mulia. Nah, yang mana di kedua pundak anak tersebut memiliki tahi lalat yang agak kekuningan, memiliki tanda lahir di pundak anak tersebut. Nah, pas ketika mereka melihat bayinya Aminah, dan itu pun terjadi pada Rasulullah. Hal itu, kenyataan tersebut yang membuat Yahudi tersebut pingsan. Karena ia mengetahui bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Bani Israel akan hancur dan Alkitab juga akan hilang dari diri mereka. Sekian dari saya. Jika belum bisa dipahami, boleh ditanyakan kembali. Baiklah, kepada saudari Rosinta, apakah sudah paham atau perlu dijelaskan? Oh, materi. Apakah kurang jelas, Rosanti? Sudah, moderator. Oh, baiklah. Terima kasih kepada saudari Kurnia. Izin menjawab pertanyaan Bunda. Baik, silakan Kurnia. Kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj setelah ada bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW? Nah, jadi di antara sekian banyak mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu Isra Mi'raj. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW karena pada tahun tersebut merupakan tahun duka cita beliau. Beliau ditinggalkan oleh paman tercintanya yang selama ini membantu beliau dalam menyebarkan Islam. Kemudian beliau juga kehilangan istri beliau, yaitu Khadijah, yang selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya semata-mata perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, tapi dalam peristiwa tersebut juga ada perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu perintah untuk menunaikan sholat. Yang mana itu merupakan kewajiban bagi kita, diwajibkan bagi umat muslim. Mungkin sekian dari saya. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kembali. Baiklah, kepada saudari Dinda, apakah jelas atau masih ingin diperjelas lagi? Alhamdulillah sudah jelas, moderator. Baik, terima kasih. Nah, kepada teman-teman, apabila ada yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari saudari Kurnia, dipersilahkan. Kepada yang ingin bertanya, masih bisa ya. Moderator Baiklah, kepada saudari Lele, saya persilahkan. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah boleh bertanya dengan semua materi, moderator? Mungkin tidak masalah. Lagi pula, biar adil kan dapat semua. Iya. Baiklah. Di sini saya ingin bertanya kepada kegiatan materi. Menurut pendapat kalian, pelajaran apa yang dapat diambil dari buku kira-kira Nabi Muhammad SAW? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Lele, suaranya tidak jelas.
Saya ketik aja ya. Baik. Baiklah, silahkan dicek kolom komentar pada Meet. Ini pertanyaan untuk ketiga materi dari Saudari Leles. Jika sudah ingin menjawab, silahkan.
izin menjawab. Silahkan kepada Saudari Kurnia. Nah, menurut pendapat kalian, pelajaran apa yang dapat diambil dari bukti Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Kalau menurut saya, jadi bukti Rasulullah Nabi Muhammad SAW, saya lebih fokuskan kepada hal itu tentang mukjizat, peristiwa yang menjelang kelahiran Nabi dan yang terjadi pada malam kelahiran Nabi. Nah, itu kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk menambahkan rasa cinta kepada Rasulullah. Seperti belajar tentang mukjizat, belajar kenapa ada mukjizat dan penyebabnya apa. Membuat kita tahu bahwa mukjizat semata-mata diturunkan bukan tanpa ada penyebab, tapi ada penyebabnya untuk dunia Rasulullah, untuk menunjukkan bahwa sosok mereka adalah sosok Rasul. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa lainnya yang belum ditemukan di luar, tapi pas pelajari tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, saya menemukan jawaban tersebut. Baik, terima kasih Saudari Kurnia. Kepada dua pemateri lagi dipersilakan untuk menjawab. Moderator izin bertanya. Baik, silahkan. Jadi saya ingin bertanya kepada Saudari Dwi tentang asuhan materi yang tentang pengasuhan pamannya. Tadi Dwi bahas itu kan? Tidak. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Benar, Rosinta. Nah, jadi kan saya itu membuka buku KI. Nah, jadi tentang pengasuhannya ini itu kan ada menurut akal manusia secara umum, jika bertambah jiwa tentulah bertambah pula beban dan hidup. Terus tetapi bagi Abu Thalib di luar kebiasaan itu semenjak Muhammad dalam asuhannya. Jika dia makan bersama dengan Muhammad, maka makanan yang sedikit itu menjadi berat, cukup dan kenyang. Tetapi jika makan tak bersama Muhammad, maka makanan itu kurang dirasakannya. Oleh karena itu mereka selalu makan bersama Muhammad. Nah, kejadian yang sudah disebutkan tadi itu termasuk apa? Nah, mungkin itu saja pertanyaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon
Maaf Rosinta, tadi suaranya itu putus-putus. Nggak tahu dari sinyal kamu atau sinyal saya. Nah, untuk lebih jelas silahkan diketik di ruang chat ya. Baik. Baik. Izin moderator pertanyaan. Moderator izin menjawab pertanyaan Leles. Baik, kepada Saudari Dian dipersilahkan. Nah, jadi menurut saya pelajaran yang dapat diambil dari bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad ini salah satunya yaitu mujizat. Mujizat ini merupakan kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasul utusan Allah sebagai bukti kerasulannya. Nah, jadi Nabi Muhammad ini kan merupakan salah satu Rasul utusan Allah, sehingga Nabi Muhammad juga mendapatkan mujizat dari Allah. Nah, jadi mujizat ini kejadian yang sangat luar biasa bagi saya. Sekian, terima kasih. Kepada Saudari Leles, apakah sudah jelas? Dan bagi yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan ya. Izin menjawab moderator. Ya, kepada Saudari Dwi dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Leles. Nah, pelajaran yang dapat diambil di sini adalah Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menyusahkan pamannya. Nah, hal ini ketika dia beranjak remaja, dia selalu membantu pamannya seperti berternak dan lain sebagainya. Kemudian
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelindungan kepada Nabi Muhammad dari kejahiliahan penduduk Mekah dan orang-orang Yahudi. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Hal ini sesuai dengan janjinya sebagai Tuhan yang Maha melindungi orang-orang yang beriman. Baik, hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Saudara Leles, apakah sudah jelas dari jawaban ketiga materi? Terima kasih kepada ketiga pemateri atas jawabannya. Insya Allah sudah jelas. Baik, terima kasih. Yang ingin menambah jawaban dari pertanyaan Saudari Leles, saya persilahkan. Untuk pertanyaan Rosinta tadi sudah untuk siapa maksudnya? Pertanyaannya untuk Dwi. Dwi. Sudah Saudari Dwi. saya tulis di kolom chat. Oh, baik. Terima kasih. Moderator ingin bertanya. Ya, kepada saudara saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudarian, jelaskan secara rinci bagaimana tanda bukti pengangkatannya Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Baik, apakah Saudari Dian sudah jelas dengan Saudari? Sudah, tapi boleh diketik lagi Baik. Saudari Rara, tolong diketik kembali ya. Ya,
Izin menjawab, moderator. Baik, kepada Saudari Dwi dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Rosinta. Itu pengasuhan pamannya, yaitu jika Abu makan bersama dengan Muhammad, maka makanan yang sedikit itu menjadi cukup, berat dan kenyang. Tetapi jika tak makan bersama Muhammad, maka makanan itu berkurang dirasakannya. Nah, yang ingin ditanyakan adalah dari apa yang telah dipaparkan di atas itu apa? Nah, itu termasuk ke dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mengutip dari laman detik.com, yaitu Abu Tolha dan istrinya mendengar Nabi Muhammad lemas. Keduanya lalu mengundang Nabi Muhammad untuk makan. Nah, Nabi Muhammad datang mengajak banyak sahabat, yakni sekitar 70 sampai 80 orang. Namun Abu Tolhah dan istrinya hanya memiliki sedikit makanan. Nah, sebelum acara makan dimulai, Nabi Muhammad mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu, para tamu diminta makan berganti. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya lagi, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang makan sampai kenyang. Setelah itu barulah Nabi Muhammad dan keluarga telah makan hingga kenyang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, itu termasuk ke dalam mukjizat ya Rosinta. Hanya itu saja. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudari Rosinta, apakah sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Nah, berarti itu kan peristiwa tadi kan berarti tidak hanya terjadi pada pamannya saja, berarti semua orang yang apabila makan bersama Rasulullah itu akan menjadi cepat kenyang. Apakah benar? Iya, Rosinta. Baik, terima kasih. Moderator izin menjawab pertanyaan Rara. Baik, kepada Saudari Dian dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rara. Jelaskan secara rinci bagaimana tanda bukti pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Nah, jadi Allah ini mengangkat Nabi Muhammad itu sebagai Rasul yang terakhir, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, 3 tahun sebelum hijrah atau 600 Masehi. Nah, pada saat itu beliau atau Nabi Muhammad sedang bertahanus Gua Hira. Nah, pengangkatan Nabi Muhammad ini ditandai dan turunnya malaikat Jibril untuk memberikan wahyu pertama. Nah, adapun wahyu pertama yang Nabi dapat yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi peristiwa ini dinamakan sebagai nuzul Al-Quran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Terima kasih, pemateri. Kepada Saudari Rara, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih untuk Saudari Dian. Insya Allah sudah jelas. Kepada yang lain, jika ingin apa? Iya, sama-sama, Kang. Kepada yang lain, jika ingin menambahkan jawaban dari pemateri dipersilahkan.
Yang ingin bertanya masih bisa karena kita masih ada waktu. Apakah tidak ada yang bertanya lagi? Cukup, moderator. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya kembalikan ke penanggung jawab mata kuliah SKI. Kepada Saudari Rosinta, saya persilahkan. Pertanyaannya sudah terjawab semua kan? Ya, sudah. Sudah. Mungkin Sudah. kita tunggu lagi sebentar ya. Sekitar dipaskan jam 10:50. Jadi kalau udah tidak ada yang bertanya lagi atau tidak yang memberikan saran atau mengomentari, ditutup saja diskusinya. Baik, terima kasih. Yang ingin bertanya atau menyanggah atau menambahkan jawaban, masih ada waktu, teman-teman. Sepertinya teman-teman yang lain sudah tidak yang bertanya, mungkin moderatornya. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi dan lain sebagainya, maka presentasi dan perkuliahan hari ini kita tutup saja.
sebelum mengakhiri, marilah kita membacalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.